ya. Di situ kita tahu bahwa dalam perjalanannya sinyal itu akan mengalami banyak redaman, gitu ya. Nah, makanya kita estimasi sejauh mana, gitu ya, si pemancar itu bisa mengcover suatu daerah. Nah, dari coveran atau range tadi ya, dari pemancar ini nanti, maka kita bisa menghitung berapakah ukuran selnya, berapakah jumlah selnya, berapakah jumlah site yang dibutuhkan di suatu daerah. Ya, walaupun nanti ini juga merupakan estimasi ya, karena kita tahu di lingkungan ada beberapa parameter yang kita tidak bisa lihat gitu ya. Namun dengan MAPL ini kita bisa mengestimasi sejauh mana set itu bisa mengcover ya area-area yang sudah kita planning gitu. Nah, jadi kita tahu kita ada SNR ya. SNR itu adalah signal to noise ratio. Berarti apa? SNR-nya harus besar atau kecil? Kira-kira. S per N-nya itu berarti harus besar atau kecil? Kalau kita inginkan daerah itu tercover dengan baik, SNR-nya besar atau kecil kira-kira? Ya. Semakin besar SNR-nya semakin jelek nggak, Bu? Semakin besar SNR-nya semakin jelek. Kenapa seperti itu? Alasannya? Semakin besar SNR-nya semakin baik, Bu. Coba dikasih alasan. Itu, Bu, semakin besar SNR-nya semakin baik, Bu. Semakin besar SNR semakin baik menurut alasannya karena terdapat lebih banyak sinyal informasi daripada noise-nya, Bu. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau Grady tadi kecil ya? Ada lagi yang punya pendapat? Saya sama sih, Bu. Semakin besar nilai SNR-nya, jadi semakin baik nilai sinyalnya, karena noise-nya kalau semakin besar SN-nya itu noise-nya, pembaktinya itu kecil, Bu. Oke. Jadi SNR itu kan signal to noise ratio, berarti sebenarnya adalah S per N ya. S per N. Berarti kalau kita inginkan itu sinyal baik, ya berarti noise-nya harus kecil. Ya, makanya kita tentukan tadi minimum SNR. Kalau dia lebih kecil dari SNR-nya, maka apa? Maka sinyalnya tidak bisa diterima dengan baik. Gitu ya.
Kemudian MAPL ini bisa digunakan untuk menghitung apa? Cell ring, ya, ukuran sel dengan model propagasi tertentu. Apa itu model propagasi? Nah, mungkin teman-teman kemarin sudah belajar di sebelumnya itu ada materi antena propagasi ya. Mungkin yang dari PENS itu mata kuliahnya namanya antena propagasi. Mungkin teman-teman yang dari luar juga ada. Jadi model propagasi itu digunakan untuk memodelkan suatu wilayah gitu ya. Kita tahu ya, kita bisa memodelkan suatu wilayah itu menjadi daerah urban ya, di mana daerah urban itu punya spesifikasi tertentu, daerah yang padat, penghuninya padat gitu ya. Kemudian ada daerah suburban gitu ya. Kemudian ada daerah dense urban. Mungkin kemarin di PPT pertama atau kedua ya, itu sudah saya singgung terkait propagasi. Nah, setiap daerah ini dengan kriteria tertentu itu kita modelkan propagasinya. Gitu ya. Sehingga kita tahu dari model propagasi itu nanti kita lihat ya berapa nilai loss-nya dari loss perjalanan sinyal dari si transmitter ke receiver. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, dari nilai MAPL tadi kita bisa menghitung cell ring ya. Kemudian kita bisa menghitung ukuran sel. Ya, di mana satu sel ya, satu daerah itu kan akan dibagi menjadi klaster-klaster yang terdiri dari banyak sel-sel. Nah, ukuran sel itu kita bisa hitung dari nilai MAPL ya, dari proses perhitungan link budget seperti itu ya. Jadi itu adalah tujuan dari link budget. Jadi sebenarnya link budget itu kita ingin tahu ya, dari si transmitter menuju receiver, dari si site ya, kita sebut sebagai site ya, atau site UI ya, UI not B, menuju ke UI. Kok jelek banget tulisannya Bu hari ini ya, menuju ke UI. Ini perjalanannya seperti apa gitu ya. Sedangkan kita tahu dari parameter-parameter yang ada itu setiap dipancarkan ada gain, ada losses, ada pet loss ya. Pet loss ini adalah nilai pet loss. Nah, kita tahu kalau sistem dari seluler itu kan full duplex ya, jadi dua arah. Maka ketika dua arah ini ya, ada arah dari si transmitter atau si E-node B menuju ke UI ya, ada arah dari UI menuju ke E-node B. Berarti salurannya, jalurnya berbeda. Kalau jalurnya berbeda, berarti kita harus memberikan frekuensi yang berbeda. Maka dari UI ke E-node B kita namakan si uplink, ya, frekuensi uplink. Sedangkan dari E-node B menuju UI kita sebut sebagai frekuensi downlink, gitu ya. Itu. Nah, di parameter karena frekuensinya berbeda, model propagasi itu bergantung juga dari nilai atau apa ya, bergantung juga dari nilai frekuensinya. Sehingga ketika ada saluran uplink dan saluran downlink, itu berarti di sini ada perhitungan dua buah link budget. Ya, yang pertama adalah pada saat menggunakan frekuensi uplink, yang kedua pada saat menggunakan frekuensi downlink. Itu.
Bisa dipahami? Nah, apa saja komponen perancangan link budget? Yang pertama adalah gain system. Gain itu ada apa? Gain itu adalah penguatan ya. Gain itu adalah penguatan. Ya. Gainnya di mana? Yang pertama adalah di daya pancar. Daya pancar itu pasti punya gain ya, di pemancar pasti punya gain. Kenapa? Karena pasti kita mau ya, pancaran kita itu kan jauh gitu ya. Maka daya pancarnya harus dikuatkan dulu gitu ya. Kemudian ada gain antena, kemudian ada sensitivitas penerima. Jadi penerima kita, HP kita itu punya nilai threshold tertentu gitu ya. Jadi kalau di bawah nilai threshold maka HP kita sudah nggak bisa menerima sinyal gitu ya. Misalnya thresholdnya di HP kita 10 dB gitu ya. Maka di bawah 10 dB, lebih kecil dari 10 dB itu tidak bisa menerima sinyal. Jadi kalau sinyalnya sangat buruk, HP kita tidak bisa menerima sinyal. Kemudian ada SNR threshold ya. SNR threshold. Itu. Kemudian ada margin system. Ada fading margin, ada interference margin, ada loss penetration bangunan, ada atau sistem lainnya. Jadi interference margin itu kita berikan margin di situ. Untuk misalnya fadingnya operasi, kemudian tinggi antena pemancar atau penerima, kemudian jarak referensi ya, dari pemancar ke penerima. Jumlah site-nya. Kemudian prosesnya, kalau ini uplink ya, uplink tadi adalah naik ke atas gitu ya. Uplink naik ke atas, ini, gitu ya. Dari transmitter menuju ke ini ya, ini transmitter input B, ini dari UI pasti juga punya power transmit. Jadi HP kita ini sebenarnya nggak diem ya, HP kita itu paging terus. Jadi HP kita itu selalu mengeluarkan sinyal dan dia akan berkomunikasi dengan node B yang ada di sekitarnya, gitu ya. Dia selalu komunikasi. Dan si node B ini akan mendeteksi, oh HP ini ada di mana, gitu ya. Karena di node B dia akan berhubungan dengan server ya, berhubungan dengan server. Kalau node B berarti berhubungan dengan MMI gitu ya, Mobility Management Entity, di mana anggotanya ini ada apa? Ada yang berhubungan dengan database, ya, kemudian QS dan lain-lain. Ini membernya banyak yang kemarin ya. Nah, maka dia akan mendeteksi terus, gitu ya. Ini UI ada di mana, gitu ya. Karena dia akan mengeluarkan sinyal terus, gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, kenapa kok buronan itu bisa diketahui ya? Dilihat aja, dicari aja. Selama dia menggunakan telepon genggam, gitu ya.
maka dia akan terlihat posisinya di mana, gitu ya. Seperti itu. Nah, ketika dia proses transmit, berarti UI punya daya transmit ya, punya power transmit, dia punya gain ya. Nah, kemudian dia akan lewat di menggunakan saluran udara, gitu ya, sampai diterima oleh si anode B. Di sini, dari sini ada RRU gitu ya, turun ke bawah, di sini ada feeder dan lain-lain, turun ke bawah pakai kabel, kemudian ketemu di sini adalah BBU, baseband unit, gitu ya. Nah, berarti ada banyak komponen di sini. Ya, di sini ada power transmit, ada gainnya antena, kemudian gain-gain yang lain, gitu ya. Nah, kalau gain itu sifatnya adalah menguatkan. Kalau loss itu sifatnya mengurangi. Oke, kita lihat komponennya, gitu ya. Kalau kita lihat gambar ini, gambar saya ini, grafik saya ini, kalau gain itu kan naik ya, dan kalau loss itu turun. Coba dilihat, antara naik dan turun besar yang mana? Kalau kita lihat dari grafik ini, Yang turun, Bu. yang turun ya. Yang turun ya. Berarti logikanya apa? Ketika sinyal itu kita pancarkan, ya kan? Ketika sinyal itu kita pancarkan, berarti di situ akan banyak loss, ya kan? Itu aja banyak loss. Di sini kalau kita lihat, kalau gainnya cuma apa? Cuma antena gain, mungkin gain yang lain gitu ya. Di sini ada slow fading margin, ada interference margin, ada body loss. Body loss itu tubuh kita ya. Tubuh kita itu punya loss gitu ya. Jadi ketika kita telepon, itu tubuh kita itu punya loss. Itu juga akan mengurangi. Kemudian ada penetration loss, kemudian ada pad loss. Gitu ya. Sedangkan ketika kita terima di sini, diterima oleh antena gain ini masuk ke antena gain, kemudian turun lagi karena ada kabel loss, gitu ya. Kemudian pada saat proses downlink, nah kalau downlink berarti itu dari anode B menuju ke UI, gitu ya. Maka di sini komponennya sama. Nah kalau kita lihat sama bahwa si pad loss itu dia lebih besar dibandingkan dengan gainnya, gitu ya. Berarti efek propagasi, efek lingkungan itu sangat signifikan ya. Efek lingkungan itu sangat signifikan terhadap pengurangan dari suatu sinyal. Sehingga apa? Kita bisa hitung dengan secara teori berapakah sinyal ya yang diterima pada sisi receiver atau sisi UI. Nah, jadi di sini kita bisa lihat link budget itu tujuannya adalah yang terakhir adalah menghitung radius sel, ya, menggunakan model propagasi tertentu.
Jadi nanti ada model propagasi untuk daerah urban, ada model propagasi daerah dense urban misalnya, ada model propagasi daerah suburban, dense urban ini ya. Ada daerah suburban. Gitu ya. Nah, ini dikeluarkan macam-macam. Ada Okumurahata, ada Koshata 235, Koshata 234, kemudian ada Rice, kemudian ada model propagasi Sui, kemudian banyak. Jadi nanti setiap model propagasi itu dapat digunakan pada frekuensi tertentu pada daerah tertentu, gitu ya. Nah, untuk MAPL ini ya, untuk MAPL ini itu EIRP dikurangi dengan minimum sinyal strength required ya, dikurangi dengan ya. Oh iya, apa itu EIRP? Ada yang masih ingat apa itu EIRP? Apa itu? Apa itu EIRP? Isotropik, Bu. Apa? Radiasi yang dipancarkan antena, Bu, ke semua arah. Kalau nggak salah. Ya, radiasi yang dipancarkan antena. Lebih tepatnya apa kira-kira ya? Yang kalimat yang mudah untuk diingat. Kira-kira apa ya? Coba di sini siapa ini? Siapa ya yang enggak? Oh, Putri Ayu. Putri Ayu ada? Mana Putri Ayu? Novenda. Novenda nggak ada.
Oke, apa Mbak? ERP. Itu pengukuran daya pancar buoy, tapi dianya bergerak ke satu arah. Apa benar begitu ya, Bu? Apa pengukuran? Pengukuran daya pancar. Pengukuran daya pancar. ERP itu sebenarnya daya pancar, tapi daya pancar yang apa gitu loh, yang supaya mudah kalimatnya. Oke, ada Vinda di sini. Apa Mbak? Setelah saya browsing itu untuk mengukur kekuatan radiasi efektif dari antena pemancar dalam suatu sistem telekomunikasi. Apa betul yang kepanjangannya efektif isotropic radiated power, Bu? Betul. Baik, Bu. Mengukur kekuatan radiasi efektif dari antena pemancar dalam suatu sistem komunikasi. Menggabungkan kekuatan output dari pemancar dan gain. Begitu, Bu. Berarti singkatnya apa? Singkatnya untuk menggabungkan kekuatan output dari pemancar dan gain. Menggabungkan kekuatan output. Oke, kalimatnya terlalu panjang. ERP itu di mana gitu loh, pertanyaan saya. Dinda Dwi Makfiro, ada? Oke Mbak, apa Mbak? Memancarkan radiasinya secara merata. Oke. Jadi itu kalau dipancarkan dalam kalimat atau artinya dijabarkan dari menjadi kalimat-kalimat itu kan menjadi sangat panjang ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya antena gitu ya, kalau kita punya antena, jadi pemahaman mudahnya mungkin ya, kalau kita punya antena begini, ya, antena ini punya TX ya, pasti punya TX, dia punya daya yang akan dipancarkan gitu ya. Kemudian antena ini juga punya yang kita sebut sebagai gain. Kenapa? Ketika kita mau memancarkan sinyal, pasti kita akan melewati daerah-daerah ya. Kita akan melewati banyak halangan, melewati banyak redaman gitu ya. Baik itu redaman karena lingkungan gitu ya, redaman misalnya cuaca, awan dan lain-lain. Berarti dia di sini. Maka ini harus kita kuatkan. Maka daya pancar itu harus dikuatkan. Nah, sebelum dipancarkan pasti dia lewat losses kan gitu ya. Ya, karena sinyalnya dari bawah naik ke atas ini pakai kabel. Ada losses di sini. Nah, yang disebut EIRP ini kan sebelum dipancarkan. Yang disebut EIRP itu adalah sinyal yang sudah keluar. Sinyal atau radiasi yang sudah keluar dari antena. Itulah yang kita sebut sebagai EIRP. Sehingga kalau misalnya di sini
TX-nya misalnya adalah 40 dB, ya 40 dB misalnya, maka ERP-nya belum tentu dia 40 dB. Karena apa? Karena ada faktor yang lain, ada gain, ada losses gitu ya. Jadi ERP itu adalah daya atau radiasi yang dipancarkan oleh antena. Ya, makanya dia disebut sebagai effective isotropic radiation power. Jadi daya yang dipancarkan oleh, ya, jadi yang sudah keluar dari antena itu adalah EIRP, gitu ya. Nah, ketika kita menghitung MAPL, yang kita hitung adalah EIRP, bukan yang di belakang ini, tetapi daya yang sudah keluar dari antena dikurangi dengan minimum sinyal strength yang diinginkan, ya, yang dibutuhkan, ya. Ini yang kita sebut sebagai apa tadi? Margin, ya. Ditambah dengan gain, dikurangi dengan losses dan margin-margin yang lain. Jadi yang sifatnya adalah menambah itu adalah gain, ya, sedangkan loss itu pasti akan mengurangi. Nah, di sini maksimum TX power ERP itu adalah maksimum TX power dari daya yang dipancarkan dikurangi dengan cable loss, kemudian body loss, kemudian ditambah dengan antena gain. Berarti dia yang sudah keluar, daya yang sudah keluar dari antena, ya. Kemudian maksimum atau minimum sinyal strength MSSR itu adalah RX sensitivity dikurangi antena gain ditambah kabel loss ditambah body loss ditambah interference margin, gitu ya. Nah, ini ada contoh model COS 231. Nah, ini biasanya digunakan untuk frekuensi sekitar 1800 ya. Itu, nah ini. Nah, kenapa disebut sebagai COS 231 HTA? Ya, karena yang menciptakan itu adalah si COS 231, si COS 231 HTA. Ada Okumura HTA, ada HTA COS 231 HTA model, dan lain-lain itu. Jadi yang menemukan model ini adalah si Pak HTA, gitu ya. Nah, ini dia menulis ya atau menemukan model. Nah, ini 46,3 ya. Ini biasanya adalah faktor turunan ya. Kalau sudah ada angka berarti faktor turunan. Berarti di sini losses itu dipengaruhi oleh komponen apa? Ada frekuensi, kemudian ada tinggi antena dan jarak. Tinggi antena base station dan jarak. Sedangkan ini adalah tinggi dari apa? UI, gitu ya. Itu sama dengan ini adalah persamaannya, gitu ya. Sehingga total dari MAPL itu adalah total loss ya dari model propagasi dikurangi tinggi antena UI ditambah dengan CM, gitu ya. Nah, ini di proses perhitungan MAPL, sistem parameternya ada sistem frekuensi band, ya ini parameternya ya. Kemudian ada bandwidth, ada duplex. Kemudian ada IRP, ya, ada base station takes power,
Ada receiver sensitivity, ada noise figure, ada demodulasi, threshold, antena gain, feeder loss, dan body loss. Kemudian ada sistem gain. Ini ya. Nah ini nanti ada semuanya ada di mana? Ada di software Atoll gitu ya. Jadi software RF planning itu sebenarnya macam-macam ya. Ada Atoll, kemudian ada yang miliknya Huawei, itu namanya Netak gitu ya. Sebenarnya Huawei itu, Netak itu adalah Atoll ya. Jadi si Huawei itu beli dari dari pemilik Atoll itu tadi. Kemudian dia berikan parameter-parameter tertentu. Jadi parameternya sudah ada, antenanya sudah ada, jenis antena sudah ada, pemancarnya sudah ada, semua kenetak gitu ya. Jadi tinggal pakai seperti itu. Ya. Begitu juga software yang digunakan untuk jaringan ya, untuk lihat performance seperti yang umum tuh TEMS ya, tapi parameternya sudah masuk. Jadi user ya, jadi yang akan menggunakan atau si pegawai ya, pegawai pastinya ya, engineer yang akan lihat performance yang akan DT itu tinggal pakai karena parameternya sudah ada, sudah ditentukan seperti itu. Nah, ini adalah transmitter E-Node B. Nah, ini contoh ya. Ini contoh transmitter E-Node B. Nah, ini 3GPP ya. Kita bicara E-Node B, berarti E-Node B itu dari 4G ya, LTE. Di LTE di situ akan punya 3 klasis ya, ada 3. Jadi 3GPP itu mengeluarkan dia 3. Yang pertama adalah untuk wide area base station, kemudian untuk local area, kemudian adalah untuk home base station. Nah ini ada nilainya ya. Kalau untuk misalnya home base station itu di bawah 20 dBm ya, untuk one transmit antena port gitu ya, 1. Jadi port antenanya 1. Kalau lebih dari 1 itu ada, harus lebih kecil dari ini. Ini adalah standarisasi ya, makanya kenapa kita harus paham standarisasi dari 3GPP gitu ya. Jadi seorang engineer telco itu harus paham standarisasinya. Jadi kita nggak boleh bermain power ya semau kita gitu ya. Kita tahu kalau powernya semakin tinggi maka jarak jangkauan semakin jauh kan gitu ya. Terus kita mainkan udah powernya ditinggiin ya, nggak boleh seperti itu. Jadi harus hati-hati karena nah ini kalau dia melanggar ini berarti apa? Ada ini ya. Ada efek gitu ya, efek yang lain bisa menginterferensi, kemudian gangguan terhadap lingkungan, polusi terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya sinyal itu mengakibatkan polusi ya terhadap lingkungan. Seperti itu. Nah untuk wide area, itu dia punya sekitar 60 sampai 20 sampai 60 watt ya, sekitar 43 sampai 48 dBm. Nah, rata-rata punya kita di Indonesia itu diambil 43 dBm yang paling ini ya, minimal ya, 43 dBm. Ini contoh, kemudian antena. Nah, jenis antena yang ini karena kita di Indonesia paling banyak itu sudah pakai punya Huawei gitu ya, makanya saya ambilkan spek yang miliknya Huawei ya. Ini common value-nya
itu adalah 12 dBi sampai 20 dBi. Apa itu dBi? Apa itu dBi? Singkatan dari apa? dBi. Dwika ada Dwika Nur Azizah. Apa itu dBi, Mbak? Dwika ada Dwika? Ada, Bu. dBi apa? Halo? Ya, Desibel relatif terhadap isotrop, Bu. I-nya apa berarti I-nya? Rasio. I, Isotrop, Bu. iso, Isotrop. apa isotrop? Isotropik, Bu. Isotropik. Isotropik itu apa? Keseragaman atau uniformitas dalam segala arah, Bu. Ya, kemarin kita waktu belajar antena kan ada antena yang isotropik, kemudian ada antena, macam-macam antena ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang itu kecenderungannya belajar dengan adanya teknologi kan yang dipegang HP ya. Berarti semuanya itu kalau ada pertanyaan sebenarnya langsung bisa dicari jawaban dan langsung bisa diketemukan gitu ya, karena Mbak Google itu kan sangat sakti ya, kita mau tanya apa saja ketemu di situ ya, apalagi sekarang dengan adanya AI gitu ya, kita mau tanya apa saja itu sudah ketemu jawabannya. Nah itu kalau kita tidak memanfaatkan gitu ya, atau artinya kita terlalu bergantung di situ, itu juga bahaya. Kemarin ada cerita sedikit gitu ya. Jadi teman saya itu kan ini ya, dokter ya, dokter, dia ngajar di kedokteran. Ada tuh mahasiswa yang PPDS, tahu PPDS ya? Jadi dia sudah lulus kemudian PPDS. Nah waktu itu ini ya, jadi karena teman saya itu kan dokter hewan ya, itu ketika itu ada pasien itu anjing gitu ya. Nah itu entah ada kasus tertentu, akhirnya yang jadi korban itu si anjingnya itu. Artinya anjingnya itu hanya terluka sedikit, akhirnya harus diamputasi kakinya gitu ya. Ternyata dia salah mendiagnosis ketika dia melakukan tersebut. Ditanya nih sama teman saya kan gitu, kok kenapa bisa jadi
jadi seperti ini. Artinya yang cuman sedikit lukanya itu akhirnya jadi lebar karena harusnya penanganannya A, jadi penanganannya B. Ternyata aku nggak tahu dia apa. Dia melihat dari Google, jadi dia googling gitu ya. Ada kejadian ini dia googling, kemudian ada ini ya, kan mesti dikasih jawaban ya. Nah itu yang kita terapkan. Nah padahal itu case by case itu kan berbeda gitu ya. Case by case itu berbeda. Nah itu bahayanya seperti itu. Di teman-teman di teknologi juga seperti itu, bahayanya juga bahaya juga ya. Saya nggak ngerti nanti ke depan itu seperti apa gitu ya. Contoh aja mudah, saya bertanya mudah gitu tadi ya. Apa itu ERP itu posisinya di mana kan gitu ya. Jawabannya panjang sekali gitu ya. Dan jawaban panjang itu kan jawaban yang muncul dari entah pasti kamu googling. Tentu itu kasus ya. Nah kalau nanti seperti itu di ini ya, semuanya tidak kamu pahami, kemudian semuanya itu kamu ngikutin apa kata Mbak Google, itu bahaya juga ya. Contohnya tadi sederhana tadi, contoh dari kasus yang punya teman saya. Nah kalau di teknik juga gitu ya, bisa-bisa kalau kita tidak berhati-hati gitu ya, tidak memahami secara ini ya, itu bahaya juga gitu ya. Tuh. Jadi tolong teman-teman itu pahami gitu ya, pahami apa sih maknanya gitu ya. Kalau dipahami secara singkat itu pasti ini. Kalau saya tanya kan jawabannya pasti panjang, karena itu adalah jawaban dari Mbah Google gitu ya. Apa sih DBI gitu ya, misalnya tadi ditanya gitu. Menjawabnya panjang, ini apa? Isotropik. Ya, ini contoh sederhana gitu ya. Kira-kira benar nggak sih? Ya, jadi sekarang itu fenomena sudah berganti gitu ya. Karena ada teknologi, mahasiswa akhirnya apapun kalian informasi bisa kalian cari, apapun jawaban bisa kamu cari. Tetapi tolong semua yang kalian cari itu kalian pahami gitu ya. Apa maknanya, apa filosofinya. Itu sekarang seperti itu. Sekarang seperti itu. Jadi butuh seperti sebenarnya kalau dari konten itu juga teman-teman bisa cari gitu ya. Teman-teman bisa cari semua di googling, semua bisa cari, bisa didapatkan seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu kalau nggak dipahami, ya seperti itu tadi, contoh sederhananya gitu ya. Makanya sekarang kalau di bidang kedokteran jadi bahaya juga ya, kalau seperti itu. Kalau bidang teknik bisa-bisa nanti meledak gitu ya. Atau nanti menyebabkan sesuatu yang lain. Nah, mungkin ini di sini ada teman-teman juga yang dari mana ini yang bekerja di bandara gitu ya. Nah, teman-teman kan harus hati-hati juga ini, ya kan? Kalau ada case seperti ini, apa nih tindakannya? Itu juga harus dipahami seperti itu, ya. Oke. DBI itu tadi isotropis, jadi dari jenis antenanya, gitu ya, dari jenis. Jadi nilainya dia sekitar ini. Ini adalah DBI. Kemudian ini ada datasheet ya, datasheet. Nah, teman-teman itu ketika bekerja sebagai engineer, teman-teman juga harus membaca datasheet gitu ya. Ketika teman-teman melakukan suatu datasheet perangkat itu juga harus dibaca gitu ya, tidak asal pasang gitu ya.
Karena kebiasaannya orang Indonesia itu kan nggak pernah ya baca datasheet. Beli peralatan elektronika, ada yang pernah baca datasheet? Beli handphone, ada yang pernah baca datasheetnya handphone? Misalnya berapa itu tegangannya, berapa ampere? Ada yang baca? Nggak ada ya. Seperti itu. Jadi mulailah untuk selalu membaca datasheet, gitu ya. Cara penggunaannya seperti apa, dayanya seperti apa, gitu ya. Itu harus kita benar-benar care terhadap penggunaan peralatan, ya. Kemudian kita lanjut ya. Lanjut itu sedikit cerita gitu ya, sedikit cerita fenomena yang terjadi sekarang itu adalah seperti itu. Jadi ke depan itu dengan perkembangan AI, dengan perkembangan robot, semuanya bisa bergeser gitu ya. Manusia-manusia ya, pekerja-pekerja yang hanya menggunakan otot itu semuanya akan tergeser gitu ya. Nah, berarti apa? Kita harus bertahan. Karena apa? Karena kita nggak bisa ya. Jadi yang pekerja-pekerja kasar yang hanya menggunakan otot itu pasti akan tergeser gitu ya. Nah, berarti apa? Kita harus menggunakan apa? Kita harus menggunakan ilmu kita gitu ya. Itu seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini adalah UI. Nah, UI apa nih yang dilihat? Oke, ini ada power class. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, ini kalau kelas 1 dia punya spesifikasi ini. Jadi downlink-nya pakai 64 GAM, uplink-nya dia pakai 16 GAM. Kemudian ada peak rate ya, data rate-nya ini semuanya ada. Nah, ini semuanya ada di 3GPP ya. Kalau teman-teman tuh melihat 3GPP isinya ya seperti ini. Nah, kita tinggal ikutin, kita mau di kelas berapa, kita mau setting di area berapa, ini sudah ada semua. Kalau di receiver ada noise figure, ya, noise figure itu adalah noise yang alamiah, pasti ada, ya, dia adalah besarnya 7 dB. Di sini frekuensi band ada FDD. Oke, LTE itu ada FDD dan ada TDD ya, frekuensi division atau time division multiple access-nya ya. Nah, itu kita bisa menerapkan menggunakan FDD atau menggunakan TDD, gitu ya. Punya Huawei, noise figure-nya ini, gitu ya. Ini not be noise figure, terus gini. Ini not be, kemudian ini ada UI. Kemudian ada thermal noise, gitu ya. Pasti perangkat elektronika ada thermal noise, gitu ya. Berarti dia, kalau kita gunakan peralatan semakin lama kan panas ya. Nah, panas itu juga akan mempengaruhi kinerja dari sistem, gitu ya. Nah, kalau di sini thermal noise-nya itu bisa kita hitung, ini ada persamaan min 174 dBm per Hertz ya, 10. Nah, ini thermal noise-nya. Kemudian ini channel bandwidth flexibility ya, di LTE. Di LTE itu channelnya bisa kita pakai bandwidthnya bebas gitu ya. Maksimum adalah 20 mega. Ada 1,4, 3, 5, 10, 15 dan 20. Number of resource block itu ini. Resource block ini nanti yang akan menentukan apa jumlah usernya nanti ya, dari kapasitinya. Kemudian ini resource block. Jadi kalau kita punya ini frame gitu ya,
kemudian kita bagi-bagi, misalnya ini adalah total maksimum yang kita pakai adalah 20 MHz gitu ya, ada 100 resource block, berarti ada sama dengan 1.200 subscriber yang bisa dilayani oleh satu bandwidth yang 20 MHz tadi. Itu ya. Nah, di sini satu slot itu terdiri dari 7 simbol ya. Satu simbol itu 7 simbol yang besarnya adalah 0,5 milisecond. Jadi tadi ya ini dibagi lagi, dia satu simbol itu terdiri dari subvariannya adalah 15 kHz. Ya. Kemudian ini SNR. Nah, SNR-nya juga sudah ada. Jadi SNR-nya di sini sudah ada. Ya, SNR-nya sudah ada. Nah, ini modulasinya, coding rate-nya berapa? Ini sudah ada semua. Itu ya, di datasheet sudah ada. Kemudian ada adaptive modulation encoding. Jadi LTE itu dia punya adaptive system ya. Jadi bisa digunakan naik turun ya. Misalnya pada kondisi tertentu modulasinya jadi 64 kHz. Pada modulasi tertentu dia turun menjadi 16 kHz. Itu dia punya feature ya, feature di situ kita sebut sebagai adaptive modulation encoding. Nah, ini adalah node B. Kemudian ya, ini contohnya ya. Misalnya pada daerah yang sinyalnya hijau atau bagus, dia pakai QAM. Semakin jauh dia pakai 16 QAM. Semakin jauh misalnya pakai QPSK gitu ya. Nah, ini kita sebut sebagai AMC. Kemudian ini ada body loss. Body loss itu adalah loss di tubuh kita, itu besarnya adalah min 3 dB. Ya, jadi kalau kita telepon itu ada loss di tubuh kita, besarnya min 3 dB. Nah, ini adalah tabel yang kita sebut sebagai tadi adalah tabel MAPL, maximum allowance path loss, maksimum path loss yang diizinkan. Ya. Ini downlink, ini uplink. Jadi ini bandwidth ya, bandwidthnya misalnya diambil 15 mega. Kemudian ini adalah ERP. Ingat tadi ERP adalah daya yang keluar dari antena. Berarti ada TX power ERP, rumusnya adalah TX power ditambah dengan gain dikurang dengan loss, gitu ya. Kemudian ada receiver losses ya, ada noise figure, ada thermal noise, ada SNR. Kemudian ada di sini margin ya. Tadi kan ada ERP dikurangi dengan gain, loss, dan margin, gitu ya. Maka ketemu di sini adalah ini adalah ERP D dikurangi dengan H, hanya adalah receiver sensitivity dikurangi dengan I ditambah dengan K ya, gain penambahnya adalah gain. Ini adalah tabel dari MAPL. Kemudian ini uplink, yang ini adalah downlink, gitu ya. Ini biasanya misalnya sudah ada nih ya. Kemudian kita lanjut dengan yang kita sebut sebagai model propagasi. Itu adalah hubungan antara redaman jarak rata-rata yang sekaligus dapat digunakan untuk perhitungan radius atau jangkauan sel. Model propagasi bergantung pada environment, lingkungan ya. Tadi bisa urban, rural, dense urban, suburban, hutan, laut, dan lain-lain. Kemudian jarak, frekuensi, kondisi atmosfer, indoor atau outdoor. Kemudian ini contoh model propagasi, ada free space loss ya, ada Wolfish ekogami, ada Okumura-Hata, ada Longley-Rice, ada Lee, ada Sui, gitu ya, banyak model propagasi.
Kemudian ini contoh yang digunakan di LTE ya. Ada 700 mega itu pakai Okumura Hatta karena dia di frekuensi 700 mega. Kemudian LTE yang 2100 itu menggunakan COS 231 Hatta. Kemudian untuk yang 2600 pakai model SWI. Di sini Okumura Hatta. Ya. Ada faktornya, ada frekuensi HB itu tinggi ya, tinggi power ya. Kemudian CH itu faktor koreksi ya. Kemudian D jarak, ini tinggian. Kemudian ini sama. Jadi ya, tadi kan sebelumnya kan ada ini ya. Ada jarak, ada frekuensi gitu ya. Ada ketinggian. Kemudian ini yang model SWI. Nah, ada nominal planning coverage ya. Ini tadi model COS 231 untuk yang 1800 ya. Jadi frekuensi yang digunakan di LTE itu ada yang menggunakan 1800, ada yang menggunakan 2300 gitu ya, 2100, 2300. Makanya dia menggunakan model yang COS 231 itu ya. Kemudian ini persamaannya ya, FC itu adalah frekuensi carrier, frekuensi yang digunakan. HT itu adalah ketinggian transmitter, HR ketinggian receiver gitu ya. D itu jarak, ini CM. Berarti elemennya ini HB-nya gunakan, kemudian correction faktornya itu ini bisa kita lihat untuk dense urban, ini untuk yang suburban, ini CM-nya. Untuk rural dan suburban, untuk dense urban. Ini part loss SWI ya. Nanti bisa dihitung. Kemudian ini untuk menghitung radius sel itu ada sistem gain, pad loss, frekuensi operasi, tipe modulasi. Nah, tadi ketika kita mau menghitung EAPL tadi kan tujuannya terakhir adalah menghitung apa? Radius sel ya. Sehingga ini L, kemudian ini trisektoralnya, ini kita bisa menggunakan omnidireksional, kita letakkan di tengah gitu ya. Atau kita menggunakan antenanya adalah sektoral, berarti kita letakkan di ujung gitu ya. Ini trisektoral, ini two-sektoral. Maka luasannya bisa kita hitung. Kalau untuk omnidireksional L sama dengan 2,6D kuadrat, dia adalah radius gitu ya. Misalnya radiusnya 2 kilo, berarti luasannya adalah 110,4 km persegi. Kalau ini adalah trisektoral, yang ini adalah two-sektoral. Nah, ini proses perhitungan jumlah inut B itu adalah hitung maksimum loss ya, MAPL tadi dari link budget, kemudian jarak dari inut B ke UI berdasarkan model propagasi yang ada, kemudian hitung radius sel sesuai dengan jumlah sektor dari antena, kemudian jumlah inut B-nya bisa kita hitung dengan luas area dibagi dengan luas radius sel. Contoh ya, kita terapkan trisektoral, berarti luasan trisektoral itu adalah untuk yang diameter 1 kilo itu 5,07 km persegi. Berarti untuk luasan misalnya suatu daerah adalah 242,928 km persegi misalnya, maka jumlah inut B-nya adalah 48. Nah, jumlah inut B ini kan jumlah inut B yang kita hitung secara teori ya.
Nah, kadang-kadang di lapangan itu masih kurang ini, gitu ya. Masih kurang, bisa jadi seperti itu. Makanya proses planning ya, engineer yang bekerja di bidang planning itu biasanya terus menerus melakukan planning jaringan, gitu ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Tadi ada yang bertanya saya apa ya, yang terkait tugas ya. Apa tadi ya? Yang WA saya. Yang dikumpul. Bu, izin Bu, mau nanya, kalau yang dikumpul buat besok itu yang di etol itu yang ini ya Bu ya? Yang kemarin. Yang kemarin. Ya. Yang evolusi ya Bu ya? Betul, yang teknologi yang kemarin. Oh iya, oke. Yang tugas kelompok ya. Kamu kan belum saya bikinkan link yang kemarin. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, nah yang untuk PPT sama ininya berarti di satu ini Bu ya? Hah? Untuk PPT boleh disatukan. Iya. Oke, makasih Bu. Oke, untuk ini, untuk yang ini nanti saya bikinkan link yang lain ya. Untuk yang hari ini, yang ini silahkan dikerjakan. Nanti kita saya bikinkan link yang lain ya. Nah, di etol itu saya ditugas tadi ya, karena saya nggak, kalau di materi saya nggak bisa nulis linknya. Jadi di tugas itu ada RF planning, di situ ada ini ya, ada software ya, ada drive. Nah, isinya drive itu nanti ada software atol, keliru etol, ada software atol, kemudian ada cara yang kemudian ada LTE antena, ada map Jawa, kemudian ada Google Earth dan lain-lain. Itu silakan diinstal. Kemudian ada cara instalasinya ada. Kemudian karena software atolnya ini juga di situ, di dalamnya software atol ini ada patch ya. Nah, nanti patch-nya itu digunakan untuk patch-nya itu nanti silahkan di copy di ini ya, di foldernya atol di C ketika kalian menginstall, baru bisa aktif. Nah, yang sering terjadi itu si patch-nya itu kadang-kadang dianggap sebagai virus gitu ya, sehingga nanti patch-nya sering kemakan. Kalau patch-nya nanti kemakan, nggak bisa kalian copy lagi seperti itu. Ya, kemudian itu ada modul RF planning, PCI, neighbor ya, ada neighbor allocation, itu nanti bisa dikerjakan satu persatu ya. Nah, itu. Nah, untuk minggu depan silahkan diinstal ya, tugasnya adalah menginstal untuk minggu depan di laptop masing-masing.
Nah, mudah-mudahan kalian punya laptop yang bisa diinstal ya. Seperti itu. Nanti bisa dicoba. Ini hanya menginstal Atol itu aja, Bu. Ya, menginstal atol aja. Jadi setelah diinstal kita coba ini ya. Kita coba untuk menggunakan atol. Itu kan di Atol yang bagian tugas itu ada ini tugas RF planning itu nanti ngumpulkannya gimana, Bu? Nggak usah, biarkan aja, nggak usah dikumpulkan. Oh ya. Ya, karena saya mau kasih link drive-nya biar nggak hilang. Kalau di tugas kan kalian bisa ini ya. Karena ketika saya mau masukkan di materi ternyata nggak bisa tulis link drive-nya ya. Ini saya taruh di situ. Nah, di Etol itu kan juga ada forum diskusi ya. Mungkin silakan nanti kalau mau bertanya sesuatu bisa ditulis di situ ya, di kolom diskusi itu ya. Nanti bisa saya jawab. Kadang-kadang kalau di WhatsApp, karena WhatsApp saya sudah terlalu penuh ya, kadang nggak terbaca. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau nggak salah yang ikut kuliah kita 37 ya, berarti ada yang 7 yang tidak masuk hari ini. Di absensi ada 36, tapi yang ikut kuliah kita hanya 30 mahasiswa. Yang 6 kemana ini? Oke, silakan dikerjakan tugas yang itu, yang ini ya. Nanti yang belum, nanti kalau nggak selesai bisa dilanjutkan, dikerjakan ya. Nah, ini untuk tabel ini bisa dibuat di Excel gitu ya, lebih mudah ya. Fisika. Oh ya, untuk link budget, untuk perhitungan link budget itu kita tidak perlu menyamakan ini ya, tidak perlu menyamakan satuan ya. Sudah biarkan saja. Karena itu adalah satuan dari ininya. Ya, misalnya antenanya kan dalam dBi ya, sudah dBi. Kemudian body loss-nya dalam dB, dBm, sudah langsung kita hitung. Jadi nggak perlu kita samakan semuanya dBm, semuanya jadi dB, nggak perlu. Jadi langsung dihitung. Kalau kita menghitung link budget khusus untuk link budget ya, khusus untuk link budget.
Oke, silakan dikerjakan ya. Nah, ada pertanyaan dari Cecilia ya. Ada cara untuk memilih model propagasi, misalnya berdasarkan frekuensi pada pemulakan menggunakan frekuensi, berarti model propagasi digunakan untuk frekuensi. Ya, ya seperti itu ya. Jadi ada syarat-syarat tertentu. Jadi kalau mungkin kalian browsing gitu ya, Okumura-Hatta itu digunakan untuk frekuensi berapa sampai berapa, gitu ya. Jadi pemilihan modelnya itu berdasarkan frekuensi. Nah, di situ nanti dari frekuensi itu baru teman-teman memasukkan parameter yang lain, gitu. Nah, kenapa frekuensi itu juga berpengaruh di situ ya? Jadi kalau semakin besar frekuensi, itu kan panjang gelombang kan semakin kecil ya. Jadi panjang gelombang lambdanya 700 dengan lambdanya 2100 itu lebih kecil lambdanya 2100. Sehingga dia ketika lebih kecil itu lebih rentan terhadap redaman tadi. Seperti itu. Sehingga semakin besar frekuensi itu kondisinya harus loss gitu ya. Loss itu adalah line offset ya. Misalnya kalau frekuensinya kita pakai sampai giga ya, misalnya 10 giga, maka itu harus paling enggak itu harus loss ya. Kita menghindari redaman-redaman yang ada karena apa? Panjang gelombangnya itu kecil. Nah, itu jadi frekuensi itu berpengaruh di situ terhadap model propagasi itu seperti itu. Karena lambda dari sinyal itu akan berbeda. Semakin besar frekuensinya, maka lambdanya akan semakin kecil. Itu ya. Gitu ya Mbak. Sudah bisa di-download kan soalnya di etol? Tulis tangan. Kenapa kalau tulis tangan itu ada dua ya? Tangan kita itu kan sensornya banyak ya. Akan lebih diingat sebenarnya kalau itu ditulis tangan gitu ya. Tapi ya sudahlah. Sekarang kan pada nggak suka nulis tangannya. Oke. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, silakan yang suka ditulis tangan boleh tulis tangan, yang suka diketik boleh diketik gitu ya. Asal dikerjakan sendiri, gitu ya. Supaya apa? Betul-betul bisa dipahami, gitu ya. Kalau cuman mau copy paste dari temennya nggak apa-apa, tapi kan kerugian ada di kalian sendiri. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, bisa dilanjutkan. Kemudian saya akhiri untuk ini ya, malam ini aja ya, silakan dilanjutkan supaya nggak kehabisan ini ya, kebanyakan kuotanya. Oke, saya akhiri dulu untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.